Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pemahaman Transaksi Keuangan Secara Umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erni Angela Corolado dengan NIM 21100200049, mahasiswi dari kelas 1A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Di situ teman-teman bisa lihat saya sudah menampilkannya di layar. Yang pertama, latar belakang. Transaksi keuangan perusahaan adalah kegiatan yang memiliki efek ekonomi untuk perusahaan tersebut. Tidak melulu soal jual beli, transaksi keuangan perusahaan juga bisa mencangkup hilangnya aset karena musibah atau kejadian lain yang nilainya terukur dengan uang. Apa tujuan transaksi keuangan? Tujuannya memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan. Dengan adanya catatan tersebut, semua transaksi keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan, termaksud bukti transaksi. Nah, dalam melakukan sebuah transaksi keuangan, tentunya ada laporan yang dibutuhkan dalam sebuah transaksi tersebut. Laporan keuangan itu terdiri dari, teman-teman bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan. Di situ yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini biasa dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan dalam periode tertentu sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat mengetahui kondisinya serta menjadikannya acuan atau bahan evaluasi untuk langkah berikutnya. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan serta peluang. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini tentunya harus dipahami oleh penanam modal karena dapat pula dikatakan sebagai indikator berkembangnya atau tidaknya perusahaan dengan melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan tersebut bertambah atau tidak. Yang keempat, balance sheet. Balance sheet atau laporan neraca biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dan melalui laporan ini pula, kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, termaksud memaparkan penyimpangan atau anggapan inkonsistensinya. Nah, itulah beberapa komponen laporan keuangan yang paling esensial sehingga penting diketahui para pelaku bisnis. Berikut saya akan memberitahukan teman-teman tentang tujuan penelitian. Di situ teman-teman bisa lihat yang pertama, memahami transaksi secara umum. Yang kedua, memahami bukti transaksi yang dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, memahami setiap transaksi yang terjadi di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Berikut manfaat penelitian. Adapun kegunaan penulisan dalam makalah ini yang tentunya berguna bagi penulis maupun bagi pembaca. Bagi penulis, mampu menambah pengetahuan di bidang keuangan, khusus pemahaman mengenai transaksi keuangan dan apa saja yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, bagi pembaca. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penulisan selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. Nah, yang
Berikut pembahasan. Yang pertama, pemahaman transaksi keuangan. Proses awal pencatatan akuntansi berupa transaksi keuangan yang bersifat finansial atau transaksi yang akibatnya dapat diukur dengan uang. Artinya, kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan pada kondisi keuangan perusahaan, yaitu pada harta kewajiban dan modal. Karena mengakibatkan perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut, transaksi ini harus dimulai dari pencatatan, penganalisaan, bukti transaksi sampai disimpan rapi sebagai bukti yang melengkapi laporan keuangan. Nah, dalam pengertian transaksi keuangan, saya mengambil dari pengertian para ahli yang bernama Mursyidi pada tahun 2010. Ia mengatakan bahwa pengertian transaksi adalah suatu kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses jual beli, pembayaran dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus dan peristiwa lain yang dinilai dengan uang. Berikut transaksi terjadi pada setiap perusahaan umumnya memiliki bukti transaksi yang sama. Contoh transaksi yang berkaitan dengan pihak lain atau transaksi eksternal. Yang pertama, penerimaan uang tunai dari pemilik atau piutang debitur. Yang kedua, pembelian barang kepada pihak lain baik secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, penjualan barang kepada pihak lain baik tunai maupun kredit. Yang ketiga, penjualan barang kepada pihak lain baik tunai maupun kredit. Yang keempat, pembayaran beban-beban atau hutang dari kreditur. Ada juga transaksi internal, yaitu kejadian dari perusahaan yang memiliki pengaruh hanya di dalam perusahaan saja. Contoh transaksi internal yang pertama, berkurangnya nilai persediaan barang karena susut atau rusak. Yang kedua, penurunan nilai harta tetap, contohnya mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan. Yang ketiga, adanya penghasilan yang masih harus diterima atau adanya beban yang masih harus dibayar pada awal periode. Setiap transaksi baik internal maupun eksternal harus didukung dengan bukti transaksi yang benar dan absah. Artinya, transaksi tersebut telah diuji kebenarannya, perhitungan jumlah uangnya dan benar telah diotorisasi atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, bukti transaksi yang terjadi sebelum dicatat harus dianalisis terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya sebelum dijadikan sebagai bukti transaksi. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar, di situ saya sudah menampilkan tentang prosedur pencatatan transaksi keuangan. Berikut jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang pribadi maupun perusahaan diantaranya sebagai berikut, yaitu teman-teman bisa lihat yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada yang membayar uang sejumlah pembayaran tertentu. Yang kedua, cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada orang atau perusahaan yang membawa cek tersebut tercantum di dalam cek. Yang ketiga, biliat giro. Biliat giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindahkan bukuan sejumlah uang tertentu dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliat giro pada bank yang sama atau berbeda. Yang keempat, faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang kelima, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan dengan pembayaran tunai. Yang keenam, nota kredit. Nota kredit adalah bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketujuh, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli karena sebagian rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedelapan, bukti memo.
Bukti memo adalah bukti transaksi yang bersifat intern perusahaan seperti memo dari pejabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Yang kesembilan, bukti lain. Dalam kenyataan, di sejumlah perusahaan terdapat bukti lain selain bukti transaksi di atas. Bukti ini dibuat sebelum bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, fungsinya untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya yang pertama, bukti pencatatan. Bukti pencatatan yaitu bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk menjelaskan secara historis bukti transaksi beserta isinya dan pengaruh terhadap perkiraan sebelum di jurnal pada jurnal yang sesuai. Yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk merekap bukti yang berakibat tambahannya perkiraan kas dalam perusahaan. Yang ketiga, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk merekap bukti yang berakibat berkurangnya perkiraan kas dalam perusahaan. Yang berikut kita masuk dalam transaksi bisnis perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang terus menjamur dan sangat bervariasi jenis usahanya. Gejala ini disebabkan selain mudahnya mendirikan perusahaan jasa, juga perusahaan jasa memiliki tahapan pencatatan dalam akuntansi yang relatif mudah. Mudahnya pencatatan akuntansi ini antara lain karena transaksi yang terjadi relatif sederhana dan memiliki pengaruh cenderung monoton terhadap perkiraan yang ada. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa putih hal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama, penerimaan uang dari pemilik perusahaan. Saat memulai usaha, perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut. Modal dapat berasal dari satu orang atau lebih. Saat menerima sejumlah uang dari pemilik sebagai modal awal, petugas pembukuan akan mencatat penerimaan tersebut dalam buku transaksi, yaitu berupa kwitansi dan bukti kas masuk. Yang kedua, penerimaan uang dari kreditur atau bank saat perusahaan meminjam. Usaha yang telah berjalan dan ingin berkembang tentunya membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Untuk itu, pengusaha perlu meminjam uang di luar uang pribadi yang telah digunakan. Umumnya, pengusaha meminjam uang dari pemberi kreditur dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengusaha dan kreditur. Bisa juga pengusaha meminjam uang dari perbankan, baik BUMN maupun swasta. Saat perusahaan meminjam uang pinjaman, petugas pembukuan harus mencatat transaksi ke dalam bukti transaksi berupa kas masuk. Yang ketiga, pengeluaran uang untuk membeli perlengkapan, peralatan, atau aktiva lain yang dapat menghasilkan jasa. Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan jasa sering membutuhkan perlengkapan, peralatan, fasilitas, maupun hal-hal yang menunjang untuk melakukan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan jasa akan berhubungan dengan mitra yang menyediakan perlengkapan, peralatan, maupun penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan bisa membeli perlengkapan, peralatan, maupun aktiva lain secara tunai atau kredit. Jika perusahaan membeli secara tunai, maka petugas pembukuan akan menerima nota kontan dari perusahaan mitra tempatnya membeli, kemudian mencatat transaksi ini ke dalam bukti kas keluar. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka petugas pembukuan akan menerima faktur pembelian dari perusahaan mitra. Yang kelima, membayar beban-beban untuk kegiatan perusahaan. Membayar beban merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan jasa. Alasannya, transaksi tersebut jelas berkaitan secara langsung terhadap kehidupan perusahaan itu sendiri. Beban-beban yang terjadi di perusahaan sangat relatif berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kepada besar kecilnya kegiatan perusahaan tersebut. Namun, secara umum, beban yang selalu dibayar oleh perusahaan jasa antara lain
Yang pertama, membayar beban gaji dan telepon. Yang kedua, membayar gaji karyawan. Yang ketiga, membayar sewa. Berikut yang kelima, penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan. Tujuan inti dari perusahaan jasa adalah mendapatkan penghasilan dari penjualan jasa dari pelanggan ataupun customer. Transaksi penjualan jasa ini tersebut menerus akan dilakukan oleh perusahaan jasa, bahkan dengan intensitas yang sering. Terkadang untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, manajemen perusahaan mengambil kebijakan dengan penjualan jasa yang pembayarannya bisa ditangguhkan sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi penjualan jasa, jika penjualan jasa dilakukan secara tunai, maka petugas pembukuan akan mencatatnya ke dalam nota kontan dan bukti kas masuk. Tapi jika penjualan jasa dilakukan secara kredit, maka akan dicatat ke dalam faktur penjualan. Yang keenam, pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur. Pada saat jasa telah terjual dan perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari usahanya, maka perusahaan membayar hutang kepada kreditur yang telah memberikan pinjaman modal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi ini, petugas pembukuan akan mencatat transaksi pembayaran ke dalam bukti kas keluar. Yang ketujuh, pengembalian harta yang ditanamkan oleh pemilik. Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu dan memperoleh laba yang cukup, terkadang sang pemilik mengambil harta yang menjadi haknya di perusahaan tersebut yang dulu ditanamkan dalam perusahaan. Harta yang diambil adalah yang dulu menjadi modal awal bagi perusahaan. Slide yang berikut tentang transaksi bisnis perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa proses pengolahan produk. Bentuk perusahaan dagang antara lain supermarket, penyalur atau distributor, retailer, dan pengecer. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang serupa dan transaksi perusahaan jasa. Perbedaannya terletak pada transaksi pembelian barang, dagangan, dan penjualannya. Nah, di situ saya sudah tampilkan transaksi spesifik dari perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Transaksi pembelian barang dagang dalam perusahaan dagang merupakan transaksi sering dilakukan. Pembelian barang dagangan ditujukan untuk dijual kembali sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Transaksi pembelian dapat dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Bisa juga sebagai tunai dan sebagian kredit. Bukti transaksi pembelian dilakukan tunai adalah nota kontan atau bukti kas keluar. Bukti transaksi pembelian kredit adalah faktur. Yang kedua, biaya angkut pembelian. Sebelum memperoleh barang yang dibeli, biasanya perlu mengeluarkan ongkos atau biaya untuk pengiriman dari toko ke gudang penyimpanan pembeli. Sehingga harga perolehan itu sendiri terdiri dari harga beli barang ditambah dengan ongkos kirim pembelian. Seluruh pengeluaran untuk biaya angkut pembelian akan dicatat dalam satu akun. Yang ketiga, retur pembelian. Dalam transaksi pembelian, kadang barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau rusak selama perjalanan. Pada kasus ini, pembeli berhak mengembalikan barang rusak itu kepada penjual. Jika pembelian barang dilakukan secara tunai, maka penjualan akan mengembalikan uang tunai kepada pembeli. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utang. Pengurangan itu dilakukan dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang uang setelah dibeli akan dicatat dalam satu akun, yaitu akun retur pembelian. Bukti transaksi yang digunakan adalah nota debit. Yang keempat, potongan pembelian. Potongan pembelian diberikan oleh penjual dengan tujuan agar pembeli dapat melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo atau pelunasannya dalam jangka waktu potongan. Potongan yang diterima dicatat dalam akun potongan pembelian. Adanya potongan pembelian itu mengakibatkan jumlah utang yang harus dibayar akan berkurang, yaitu jumlah akhir faktur dikurangi dengan
potongan pembelian yang diterima. Yang kelima, penjualan. Transaksi penjualan barang dagang dalam perusahaan dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, atau secara tunai dan sisinya dibayar secara kredit. Setiap transaksi penjualan barang dagang tersebut harus dicatat dalam akun penjualan. Bukti transaksi yang digunakan adalah berupa faktur atau bukti kas masuk. Yang keenam, retur penjualan. Retur penjualan berarti sejumlah barang yang telah dijual atau dikirimkan dikembalikan oleh pihak pembeli dengan alasan tertentu, misalnya karena rusak atau tidak sesuai. Bagi pihak penjual, pengembalian barang itu akan mengurangi piutang atau tagihannya, sehingga penjual harus menerbitkan nota kredit untuk mengurangi piutangnya dan kemudian mencatatnya ke dalam akun retur penjualan. Yang ketujuh, potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk mendorong pembeli segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Potongan penjualan akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan. Bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Yang kedelapan, biaya angkut pembelian. Dalam perjanjian saat barang dijual, mungkin saja penjual akan menanggung biaya angkut atau biaya pengiriman barang sampai di gudang pembeli. Maka biaya yang dikeluarkan pihak penjual akan dicatat dalam akun biaya angkut penjualan. Yang kesembilan, persediaan barang dagangan. Persediaan dagangan adalah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Misalnya persediaan barang dagang 31 Desember 2021, yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara fisik yang ada di gudang atau toko. Persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Slide berikut, di situ saya menampilkan tentang transaksi bisnis perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. Proses produksi inilah yang membedakan transaksi pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Secara umum, transaksi pada perusahaan dagang juga terjadi pada perusahaan manufaktur. Hal spesifik yang membedakan adalah teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama, persediaan atau inventory. Dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri atas 3 jenis persediaan, yakni yang pertama persediaan barang baku. Istilah ini biasa disebut persediaan barang atau material saya. Persediaan bahan adalah akun yang menunjukkan nilai harga pokok persediaan bahan baku, yang adalah akun yang menunjukkan nilai harga pokok persediaan bahan baku yang tersedia pada saat tertentu dan siap digunakan untuk proses produksi. Nilai persediaan akhir bulan diperoleh dari persediaan awal bahan ditambah jumlah pembelian bersih bahan dan dikurangi jumlah pemakaian bahan yang telah digunakan untuk produksi dalam satu periode. Pembelian bahan baku seperti pada perusahaan dagang dicatat dalam buku pembelian dan buku pengeluaran kas. Pembayaran hutang yang bersangkutan dicatat dalam buku pengeluaran kas. Di buku besar, pembelian bahan baku dicatat dalam rekening pembelian dan rekening lain yang berhubungan. Misalnya potongan pembelian retur, dan pengurangan harga. Pengeluaran bahan baku dari gudang untuk produksi tidak dicatat. Yang berikut, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses merupakan akun yang menunjukkan nilai bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang sudah digunakan dalam proses produksi tetapi belum selesai sebagai barang jadi pada akhir periode. Nilai persediaan akhir diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan jumlah biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang telah digunakan untuk menyelesaikannya. Kemudian dikurangi dengan nilai persediaan barang jadi yang selesai dalam satu periode. Yang berikut, persediaan
terjadi dalam perusahaan manufaktur selama satu periode disebut biaya manufaktur atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. Biaya digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode. Barang yang dimaksudkan dalam proses produksi periode itu dan barang yang baru dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan. Yang pertama, biaya bahan baku adalah biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya bahan baku adalah kayu bagi perusahaan mebel atau kain untuk perusahaan garment. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang langsung dengan pengolahan barang jadi. Contohnya, buruh langsung adalah tukang kayu dan dalam perusahaan mebel atau tenaga kerja pembuat pola, pemotong dan penjahit kain dalam perusahaan garment. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, biaya ini tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya pabrik, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Yang keempat, biaya utama. Biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung sering pula disebut sebagai biaya utama, yaitu biaya yang merupakan komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah diatribusikan pada masing-masing unit produk yang dikerjakan atau dibuat. Yang kelima, biaya konversi. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead sering pula disebut sebagai biaya konversi, yaitu biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Yang keenam, biaya periode. Biaya periode adalah biaya non-pabrik yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Yang ketujuh, harga pokok produksi. Biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode disebut harga pokok produksi barang selesai atau disingkat dengan harga pokok produksi. Harga pokok ini terdiri atas biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Beban produksi selama suatu periode dilakukan dalam laporan harga produksi. Laporan ini merupakan bagian dari beban pokok penjualan. Nah, baik teman-teman, itulah transaksi keuangan baik di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Di sini bisa saya simpulkan bahwa kegiatan pencatatan mengakibatkan perubahan pada kondisi keuangan perusahaan, yaitu pada harta, kewajiban, dan modal. Karena mengakibatkan perubahan kondisi keuangan perusahaan, transaksi ini harus dimulai dari pencatatan, penganalisian, bukti transaksi sampai disimpan rapi sebagai bukti yang melengkapi laporan keuangan. Sekian penjelasan transaksi keuangan baik di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur yang telah teman-teman nonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.